Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kali ini kita akan membahas tentang Allah itu berada di mana. Ada kiai mengatakan bahwasanya Allah itu tidak berada di atas arsy. Berdalilkan bahwasanya Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari bahwasanya Allah lebih dahulu ada ketimbang segala sesuatu. Allah sendiri. Ya. Apakah pernyataan ini benar? Maka kita akan dengarkan terlebih dahulu ya penjelasan dari kiai. Maka akan faham apa makna aras. Aras bukan tempat tinggal, bukan tempat ia berada, karena dia sudah ada sebelum aras. Jika dia ada di atas aras, berarti sudah ada dualisme, satu dia, satu aras. Berarti syirik, batal ahadiyahnya. Ahadiyah ini nama lainnya tauhid uluhiyah. Maka tauhid uluhiyahnya kita berbeda dengan uluhiyah yang sebelah. Paham? Mereka tauhid uluhiyahnya Allah bersama aras. Allah di atas, aras berada di atas. Kita tidak. Karena sesuai hadis Bukhari, Nabi lebih faham daripada ente. Nabi ngomong, "Kana Allah wala syai'a ma'ah." Allah ada, aras belum ada. Nah, Kiai mengatakan bahwasanya Allah itu tidak berada di atas arsy. Ya. Adapun orang yang mengatakan bahwasanya Allah berada di atas arsy, ini adalah pendapat sebelah yang salah. Ya. Kenapa? Allah lebih dahulu ada daripada arsy. Menukil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari bahwasanya ya Allah tidak ada yang bersama Allah ya sebelumnya. Ya Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Ya. Jadi Allah yang lebih dulu ada timbang arsy. Karena kalau misalnya dikatakan Allah Subhanahu wa taala berada di atas ars, berarti ada dua Tuhan jadinya. Yang satu Tuhan namanya Allah, satu lagi Tuhan namanya ars. Nah, apakah ini benar? Maka kita akan pelajari dulu apa sih itu ars. Ya, jika kita melihat di dalam Al-Qur'an, ya, Quran surah An-Naml ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha 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 arsyun 'azim." Kita ulang. Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Ini adalah ayat yang menceritakan tentang Uhud, yang menceritakan sebuah negeri yang namanya Sabah dipimpin oleh seorang wanita yang dia memiliki kerajaan. Ya, sesungguhnya kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki arsun azim, singgasana yang besar. Ya, para salaf dan para ulama bahasa mengartikan ars itu adalah singgasana. Di sini kita telah tahu bahwasanya arti ars itu adalah singgasana. Selanjutnya yang kita harus tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan arsy. Dalilnya adalah firman Allah surah Al-An'am ayat 102. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dzalikumullah, itulah Allah Tuhan kalian. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Dia, pencipta segala sesuatu. Ini adalah
intinya dari ayat ini. Allah menciptakan segala sesuatu. Dan segala sesuatu itu termasuklah arsy. Karena selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk. Maka sembahlah oleh kalian Allah wa ala kulli syai'in qadir wakil. Dan Allah ya dialah Allah Subhanahu wa taala yang memelihara atas segala sesuatu. Ya. Allah yang menciptakan segala sesuatu dan segala sesuatu itu termasuk juga arsy. Karena selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk. Dalilnya ada apa? Adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah Al-Ikhlas menyatakan bahwasanya Allah yang Maha Esa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah mengatakan dalam Al-Quran, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Nah, selain Allah, maka itu adalah makhluk. Termasuk arsy adalah makhluk. Arsy itu adalah singgasana Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala dan dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Allahus samad, Allah tempat segala sesuatu, meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Jelas, tidak ada yang setara dengan Allah, ya. Karena Allah tidak memiliki anak dan tidak pula Allah diperanakkan, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan bahwasanya arsy itu adalah singgasana Allah dan dia adalah makhluk karena Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah mengatakan Allah yang Maha Esa dan tidak ada sesuatu apapun yang sama dengannya. Ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam Al-Qur'an surah ayat 11, Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء Wahuwas sami'ul basir. Nah, Allah berfirman, Allah lah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kalian pasang-pasangan dari jenis kamu sendiri, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan jenis hewan-hewan juga berpasang-pasangan, dan betina. Dia dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu, yaitu kita menikah, punya anak, ya. Tidak ada sesuatu, nah ini dia. Laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah suatu apapun dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Itu dia. Jadi ya enggak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelas arsy adalah singgasana Allah Subhanahu wa taala, tetapi arsy itu adalah makhluk Allah Rabbul alamin. Ya, kita sudah jelas siapa Tuhan, siapa makhluk. Allah adalah Tuhan, arsy adalah makhluk. Ya. Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya arsy itu adalah milik Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Buruj ayat 15, Dzul arsyil majid. Ya, dialah Allah yang memiliki arsy yang mulia. Itu. Penjelasannya di sini ada suatu artikel yang menjelaskan ya beliau menukil tafsir Ibnu Katsir ya tentang Dzul Arsyil Majid ya. Artinya adalah ya menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ya ini adalah tafsir As-Sa'di ya Al-Majid adalah sifat yang menunjukkan keluasan dan kebesaran. Demikian disebutkan dalam kitab tafsirnya. Jadi Al-Majid artinya adalah maha besar, maha agung, maha luas. Ini adalah sifat untuk arsy. Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya menyebutkan dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah itu mempunyai arsy yang maha agung. Dan Allah itu maha besar, maha tinggi dari segala makhluknya.
Al-Majid sendiri ada dua cara membacanya. Cara pertama bisa dengan Al-Majidu, berarti Allah itu maha mulia, maha agung. Cara kedua bisa dengan cara Al-Majidi, berarti ars Allah yang begitu besar. Kedua makna ini adalah sahih. Ya. Dan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwasanya Allah itu pemilik arsy yang agung. Besarnya arsy itu seluas langit dan bumi dan kursi. Kursi dibandingkan dengan ars itu seperti cincin yang dilemparkan di tengah-tengah tanah yang lapang. Ars disebutkan di sini karena ars itu begitu besar. Dan ars adalah makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah. Ya, ini adalah penafsiran Al-Majid jika dibaca dengan Al-Majidi. Dan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu ia berkata, dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, mal kursiyyu fil ars illa ka halqatin min hadidin ulqiyat baina dhahrai falah min al-ard. Kursi itu ya berada di atas ars. Kursi itu berada di atas ars. Ya, tiada lain hanya bagaikan sebuah ya gelang besi yang dilemparkan di tengah padang pasir. Subhanallah. Ya. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya. Nah, kita sudah mengetahui bahwasanya arsy itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membahas bahwasanya Allah ya bersemayam berada di atas arsy. Yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy itu adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri, bukan kita. Bukan ulama, ya. Allah yang mengatakan. Jadi kalau misalnya ada yang menafikan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, ya, maka dia telah menafikan Al-Qur'an secara tidak langsung. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan Allah itu berada di atas arsy. Allah berfirman dalam surat Taha ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yang Maha Pengasih yaitu Allah bersemayam di atas arsy. Bukan hanya di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Ya, dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu apa yang di muka bumi seluruhnya untuk kita. Kemudian tsumma stawa ila sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas langit. Ini sesuai dengan ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada budak wanita, ya aina Allah? Di mana Allah? Maka budak wanita itu mengatakan dengan fitrahnya, fis sama. Maksudnya adalah Allah berada tinggi di atas langit, tinggi di atas makhluknya. Dan makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah ada bumi, ada langit, ada kursi, ada arsy, ya. Allah berada di atas kita semua. Bahkan arah kiri, kanan, atas, bawah, arah itu adalah makhluk. Allah berada di atas itu semua. Nah, apa makna istiwa? Nah, di sini kita mendapatkan ada ya artikel yang sangat bagus menjelaskan tentang istiwa. Istiwa, lafaz istiwa itu adalah istawa ala, itu artinya adalah dalam bahasa Arab ya, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab, maksudnya adalah ala wartafa'a, berada di atas ya, tinggi di ketinggian. Allah berada di atas makhluknya. Ars adalah makhluk Allah, karena Allah yang memiliki ars. Ya, berarti Allah dan Allah sebutkan bahwasanya Allah berada di atas ars. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas ars. Ini kesepakatan salaf dan ahli bahasa. Nah, dalilnya bahwasanya adapun ars secara bahasa artinya adalah singgasana kekuasaan. Istawa artinya tinggi, ya. Istawa itu ada meninggi di atas. Adapun ars artinya adalah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Fa idza sa'altumullah, jika kalian meminta kepada Allah, fas'aluhu al-firdaus. Minta kepada Allah itu surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannati, karena surga Firdaus
itu berada di tengah paling tinggi antara surga. Wa 'alal jannah, dan yang paling tinggi. Wa fawqahu arsyur rahman, dan di atas surga itu ada singgasana Allah. Wa minhu tafajjaru anharul jannati, dan darinya lah ya sungai-sungai surga itu mengalir. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya istiwa itu adalah hakikat, bukan majas. Ya. Karena ya Rabi'ah bin Abdurrahman dan Malik bin Anas mengatakan, ya, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu diketahui. Allah ya berada di atas makhluknya. Dan arsy itu adalah makhluk Allah. Wal kaifiyatu majhul. Bagaimananya enggak diketahui. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa, enggak tahu kita. Wal imanu bi wajib. Dan beriman kepadanya wajib. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ya surah Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surah Al-Imran menyatakan bahwasanya ya di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ada yang samar ya. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan juga kita untuk mengimani seluruh apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Ya. Yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya istiwa bersemayam di atas ars adalah Allah sendiri. Dalam surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kita telah mengetahui bahwasanya ya ars itu artinya adalah singgasana ya. Dan kita mengetahui bahwasanya Allah lah menciptakan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, selain daripada Dia adalah makhluk, enggak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya tidak ada yang semisal dengannya. Ya. Allah beristiwa. Ya. Allah bersemayam di atas arsy. Raja juga bersemayam di atas arsy. Tapi bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala dan raja itu tidak sama. Allah Subhanahu wa taala melihat dan mendengar. Maka penglihat kita juga melihat dan mendengar. Raja juga melihat dan mendengar. Ya. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy singgasananya. Raja juga bersemayam di singgasananya. Maka ya bersemayamnya Allah dan arsy Allah itu tidak sama dengan ya bersemayamnya makhluk dan arsy-nya makhluk. Dan arsy itu sendiri adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar dan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala beristiwa adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Yang mengatakan Allah beristiwa di atas arsy Allah sendiri. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya, kita wajib mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Ya, dan Allah juga sebutkan di dalam surah Al-Baqarah huwa tsumma istawa ila sama. Ya, dan Allah mengatakan dzul arsyil majid. Ya, jadi sudah jelas. Ya, keimanan yang benar adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam di atas arsy, dan arsy itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar dan paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita imani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy sebagaimana Allah mengatakan, ya Allah Subhanahu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yang Maha Pengasih bersemayam di atas arsy. Ya. Namun bagaimananya, kaifiatnya kita kembalikan kepada Allah sesuai dengan yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita imani lafaznya istawa. Kita imani maknanya yaitu bersemayam, dia tinggi, istawa tinggi, ya. Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy, meninggi di atas arsy. Ya. Kita imani maknanya. Ya. Adapun kaifiatnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Alimul Ghaibi Wasyahadah, yang mengetahui yang gaib dan yang tampak. Cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.